gampang ya. Nah, sekarang jika dia bentuknya ini, fx sama dengan A kali sinus bx tambah C ditambah D. Ingat, kalau ini yang ditambah dengan C itu adalah sudutnya. Benar ya? Bedakan dengan plus D di sini dengan plus C di sini. Kalau plus D berarti ditambahkan siapa ini? Ini. Asin. Sedangkan kalau plus C menambahkan siapa dia? Ya BX. Berarti ini berpengaruh pada sudutnya. Kalau ini berpengaruh pada tinggi dan rendahnya. Maksudnya gimana? Kalau plus C ini hubungannya dengan kerapatan, geser kanan kirinya. Kalau yang di sini berhubungan dengan naik turun. Jadi kalau kurvanya itu ya grafiknya, kalau yang ditambah sudutnya berarti dia bergeser saja kanan kiri. Kalau yang ditambah itu A kali sinnya atau fungsinya yang ditambah, maka grafiknya itu naik sama turun. Kalau nambah berarti naik, kalau dikurangi berarti dia turun. Kalau sudut ini ditambah dia merapat ke kiri, kalau dikurangi dia merapat ke kanan. Kok merapat, sorry. Bergeser ke kiri dan bergeser ke kanan. Ya, coba kita analisis dulu. Ini tadi paling besar nilainya berapa? 1. Sehingga ini saja paling besar nilainya berapa? Nah, berarti kalau ditambah D, maka maksimalnya berapa? A plus D. Aduh, kok elek. A plus D. Paham? Paham. Pada saat berapa? Nah, karena D ini berpengaruh cuma naik turun. Kalau naik turun dia tidak bergeser kemana-mana, maka dia akan sama, tetap seperti ini tadi. Sinus akan dia maksimal ketika berapa tadi? Bx tambah C sama dengan maksimalnya tadi berapa? Begini ya. Nah, terus yang nilai minimal. Ini tadi minimalnya berapa? 1. Berarti ini tok minimalnya berapa? Berarti minimum di sini seluruhnya berapa? Nah, negatif A plus D. Pada saat apa? Karena dia hanya ditambah D itu naik turun saja, tidak pengaruh dengan kanan kirinya. Berarti BX tambah C sama dengan berapa tadi? Nilai minimumnya tadi saat berapa? 200 kali 360. Oke, ada contoh soal. Nah, begini. 2 sinus 2x tambah 60 derajat ditambah 1. Berarti maksimalnya ini saja nilainya pasti 1. Seluruhnya ini berarti 2 ditambah 1 berarti maksimalnya berapa? 3. Paham ya? Lah, pada saat berapakah maksimalnya 3? Ketika atau saat berapa ini? Oh iya, sorry. Bentar. K kali 360. Berarti 2X sama dengan berapa ini? Begini ya. Maka nilai X sama dengan itu ya. Dan seterusnya. Yuk yang minus berarti sekarang. Berarti dari mana min 1? Ini min 1 kali 2, min 2 ya. Min 2 ditambah 1 berarti minimalnya adalah min 2. Ketika kapan? Berarti ketika 2X plus 60 derajat sama dengan 270 kali K 360 dan seterusnya. Paham ya? Kosinus sama
Jadi gampang kalau masalah maksimal dan minimal dari fungsi trigonometri karena kita tinggal lihat koefisiennya saja. Yuk sekarang ini paling besar nilainya 1. Kalau dikalikan A berarti maksimalnya adalah A plus D. Kalau di sini maksimalnya berapa? Min A plus D. Sekarang coba, berarti kalau begini, berapa nilai maksimalnya? 6. Dari mana? Ini 1 kali 2 ditambahkan 4. Berarti nilai maksimalnya pasti 6. Kalau minimalnya berarti 2. Wes, paham ya? Gampang ya? Materi ini gampang ya? Nah, kalau gampang ini ada tambahan untuk periodik fungsi. Ini sudah kalian dapatkan di kelas 11 tentang periodik fungsi. Betul enggak? Sudah dapat ini periode. Periode berarti banyaknya gelombang dan lembah yang terjadi. Atau pola itu berulang. Kalau sinus X periodenya adalah 2pi. Yang mana ini? Ada A, B, C. Mana yang sinus? Anda lihat. Dia berulang lagi bentuknya ketika sudah melewati 2pi. Berarti periodenya itu setiap 2pi. Begitu pula dengan kosinus, dia akan berulang lagi setelah 2pi. Seperti ini lagi. Kosinus berulang setiap, kosinus tangen berulang setiap berapa? 180 atau saat setiap pi. Jadi kalau ini 2pi 360, ini 360, kalau ini cuma 180 atau setiap pi dia baru berubah pola berulang lagi polanya. Nah, selama ini kalian tidak cuma kenal X, ada tadi 2X, 3X. Nah, itu dia pengaruhnya kemana? Sin KX, cos KX, tangen KX itu pengaruhnya ke periode. Periode itu apa? Tadi berulangnya gelombang tadi kira-kira setiap berapa derajat. Itu hubungannya dengan ini, periode tadi. Jadi kalau dia dikalikan K-nya itu adalah bilangan lebih dari 1. Jadi ini keterangannya ya. Ketika K itu lebih dari 1, maka kalau mencari periodenya adalah 2pi per K. Sebenarnya kalau kurang dari 1 pun sama rumusnya 2pi per K. Tetapi kita membayangkannya begini. Kalau K-nya positif, dia akan merapat. Kalau K-nya lebih dari 1, ini nanti dia akan merapat. Merapat ya. Kalau K-nya itu antara 0 kurang dari K kurang dari 1. Jadi ini misalkan kurang dari 0, antara 0 sampai 1 itu kira-kira bilangannya berapa ya? Kira-kira bilangan berapa? Antara 0 sampai 1 itu bilangannya berapa? Tuh, antara 0 sampai 1. Mana apa itu? Loh, bukan. Yang saya tanyakan contoh bilangan antara 0 sampai 1. Setengah, 0,1, 0,8, 0,6, 1/7, 1/3. Kan seperti itu ya. Maka kalau dia bentuk pecahan seperti itu, maka dia akan melebar. Bisa dibayangkan ya? Jadi rumusnya periode itu adalah kalau cos sama sin itu 2pi per K. K-nya itu berarti yang di depannya X ini. Cos juga sama, 2pi per K. Yang berbeda di tangan. Karena apa? Karena tangan periodenya hanya pi. Maka dia kalau dicari periodenya dari KX berarti pi per K. Bukan 2pi per K. Paham? Coba saya tunjukkan sedikit. Saya tunjukkan, loh kok nggak bisa present ya? Bentar, bentar. Saya tunjukkan sedikit grafiknya. Kalian punya ini, GeoGebra enggak? Di HP-nya. Padahal pekerjaan kalian ini nanti hubungannya dengan ini ya. Jadi saya mau tunjukkan di sini. Ini adalah rumus sin X. Sin X, sebentar. Kenapa nggak mau dipencet?
Yang lain kelihatan ya? Oke. Agak nambah dikit tidak apa-apa ya? Saya jelaskan aja biar tahu bentuknya. Aduh, kenapa tidak mau dipencet ya? Wah, ini kenapa ini? Nah, ini. Ini kalau sinus X seperti ini. Kalau sinus X itu saya kalikan dengan suatu bilangan bulat. Nah, ini tidak mau keluar juga. Tuh, kenapa ini? Ini lemot sekali ini. Malah yang kepencet yang tangan. Bentar ya, sabar ya. Ya. Oh, ini kenapa jadi dikalikan X? Bentar. Ini ada salah. Ini harusnya nah, bukan. Ya, ini harusnya bukan X sin X tapi sinus X. Nah, sinus X. Nah, ini yang biru itu sinus X, yang merah itu sinus MX. Nah, yang ini kalau sinus X-nya itu dikalikan, nah ini awalnya kan ini sama ya. Nah, ini ya. Kalau yang dikalikan X-nya itu lebih dari satu, loh, dia merapat ya. Loh, semakin merapat. Periodenya juga berarti berulangnya dari mana tadi? 2pi dibagi tadi. Kalau 2pi dibagi 4 berapa sih? Setengah pi ya? Nah, pi Anda lihat, di sini berulangnya setiap setengah pi. Loh, setiap setengah pi. Padahal awalnya tadi setiap 2 pi. Ini sekarang jadi setengah pi. Efeknya di situ. Lalu bagaimana kalau dia negatif? Kalau negatif dia berbalik. Gambarnya berbalik. Nah, kalian boleh pelajari di GeoGebra. Banyak itu aplikasi online GeoGebra. Kalau ingin melihat bagaimana karakteristik fungsi ini. Ini sebenarnya di kelas berapa ya ini? Kelas 11 kemarin ya. Ini Budian coba review. Kalau dikalikan dengan ini bagaimana Bu? Kalau dikalikan dengan yang antara 0 sampai 1 ini dia melebar. Nah, kalau dikalikan setengah loh dia melebar. Ya, yang tadinya 2pi jadinya 2pi dibagi setengah jadinya 4pi. Setiap 4pi dia baru berulang. Tahu bedanya ya? Kalau dikalikan bilangan bulat lebih dari 1 dengan bilangan bulat antara 0 sampai kok bilang bulat? Bilangan antara 0 sampai 1. Oke. Gitu aja ya dulu ya untuk saat ini.